Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang berbahagia, kelas 7 MTS IN. Selamat datang di MTS IN. Kalian sekarang menjadi peserta didik MTS IN mulai tahun pelajaran 2021 ini. Nah, kali ini kalian akan mengikuti masa perkenalan ya. Nah, untuk materinya salah satunya adalah prokes. Silakan kalian menyimak materi prokes kali ini. Prokes itu adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan merupakan upaya atau cara agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Sebelum kita membahas tentang detail prokes itu apa, saya perkenalkan diri dulu nih. Nama lengkapnya yaitu Fathia Rahmawati, biasa dipanggil Bu Fathia. Tempat tanggal lahir Pekalongan 18 Juli 1968. Alamat rumahnya yaitu Perumahan Benegria Indah, Pekalongan Barat. Nah, Bu Fathia ini lulusan dari UNES, mengajar materi bahasa Indonesia di kelas 7, 8, dan 9. Nah, kita masuk ke materi inti tentang protokol kesehatan. Saat ini sedang diberlakukan PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, di antara kegiatan itu adalah kita dikontrol ya protokol kesehatannya oleh pemerintah. Apa itu protokol kesehatan COVID-19? Protokol kesehatannya ini disingkat dengan 5M. Yang pertama yaitu memakai masker dengan benar. Coba perhatikan gambarnya ya, memakai masker dengan benar itu menutup bagian hidung sampai dagu ya. Jadi kalau pakai masker jangan dipelorot ke di bawah hidung atau di bawah mulut ya, dicantolkan di leher tok, itu tidak betul. Yang betul adalah seperti pada gambar ini. Kemudian yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Ya, jadi kita harus rajin cuci tangan meskipun nggak makan, ya, harus rajin cuci tangan. Misalnya habis keluar rumah, ketika masuk rumah segera cuci tangan dengan sabun. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Jadi kalau ada 2 orang, ini saling menjaga jarak antara satu orang dengan orang lainnya, ya minimal 1 meter. Kemudian yang keempat, menjauhi kerumunan. Ini jangan berkerumun begini ya. Kalau ada beberapa orang, ini ya 5 orang, ya masing-masing berarti ngatur jarak minimal 1 meter antara satu orang dengan orang berikutnya 1 meter 1 meter. Nah, nanti kalau misalnya kalian ada pembelajaran tatap muka di kelas, kalian juga nanti duduknya tidak berdua satu bangku ya, tapi satu bangku 1 orang, sehingga jarak antara satu siswa dengan siswa lainnya itu cukup jauh ya, bisa sekitar 1 meteran. Nah, yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Jadi kalau nggak perlu amat, nggak usah keluar rumah ya, stay at home ya, tinggal di rumah saja, nggak usah jalan-jalan, nggak usah piknik dulu ya, karena ini masanya masih masa pandemi. Sebaiknya mengurangi mobilitas. Nah, inilah yang dimaksud dengan protokol kesehatan ya, 5M. M pertama, memakai masker. M kedua, mencuci tangan.
M ketiga, menjaga jarak. M keempat, menjauhi kerumunan. M kelima, mengurangi mobilitas. Nah, kenapa itu harus kita lakukan 5M ya? Harus kita lakukan karena untuk menghindari terjangkitnya penyakit COVID-19 atau disebut virus corona ya. Nah, apa itu virus corona? Virus corona adalah sekumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Jadi virus ini menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi SARS-CoV ini bisa menyebabkan sulit bernafas. Awal mulanya virus ini muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Kemudian ditetapkan oleh ICTV ya, Komite Internasional tentang Taksonomi Virus pada tanggal 11 Februari 2020 sebagai nama virus corona yang menyebabkan terjadinya penyakit COVID-19. Ya, gejalanya bisa muncul dalam 1, 2, hingga 14 hari setelah terpapar virus. Demamnya, biasanya gejalanya ada demam ya, panas tubuhnya 38 derajat Celcius. Kemudian ada pilek, ada nyeri tenggorokan, batuknya dengan lendir. Terus nyeri dada sampai sesak nafas. Nah, COVID-19 ini bisa menimbulkan komplikasi serius berupa sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Penderitanya bisa menunjukkan gejala yang beda-beda. Beberapa orang hanya mengalami pilek ringan saja, sementara ada orang lain yang harus dirawat di rumah sakit bahkan meninggal ya karena COVID-19. Nah, ini penyebarannya cepat ya. COVID-19 ini menyebar bisa melalui percikan air liur, misalnya batuk, bersin, nggak ditutupi, itu bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Terus bersentuhan tangan atau wajah penderita ini juga bisa menyebarkan virus. Menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau memegang barang yang terkena percikan air liur penderita, ini juga bisa menyebabkan tersebarnya penyakit COVID-19. Nah, sehingga perawatan itu difokuskan pada pengurangan gejala. Jadi kalau sudah ada tanda gejala apa tuh tadi demam, batuk itu ya, sesak napas sedikit, itu bisa segera diberikan obat pereda demam dan nyeri. Kemudian mandi dengan air hangat, istirahat cukup, tidak keluar rumah, dan banyak minum air putih. Nah, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi COVID-19 adalah dengan satu, menjaga imunitas, menjaga kekebalan tubuh ya, jaga lingkungan, gunakan masker, makan yang bergizi, kemudian sering cuci tangan, menghindari nyentuh wajah, hidung, dan mulut, terus menghindari kontak langsung dengan para penderita COVID-19, kemudian jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter, terus tidak keluar rumah, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta interaksi. Ya, cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Kamu mau saya di dalam udah dibaca ini stop udah Burung. kan bisa dipotong.